Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilita Syaira dari kelas 8K. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Pertama-tama makanan akan masuk melalui mulut. Nah, di mulut ini makanan akan dicerna dengan cara mekanik oleh gigi dan dibantu oleh kelenjar liur. Nah, di kelenjar liur ini mengandung enzim. Enzimnya itu enzim amilase yang merubah amilium menjadi maltosa. Jadi makanan akan terasa manis. Setelah dikunyah, akan masuk ke dalam tenggorokan atau disebut juga dengan esofagus. Nah, esofagus ini akan terjadinya gerakan peristaltik. Nah, di gerakan peristaltik ini dia akan mendorong sampai ke lambung. Oke, di lambung akan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, kalau pertama itu pencernaan secara mekanik. Jadi dibantu oleh otot-otot yang ada di lambung. Jika otot itu berkontraksi, makanan akan diremas dan digiling sampai menjadi bubur. Nah, di lambung habis itu akan terjadinya proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di kimia itu ada 3 enzim. Pertama itu enzim klorida yang berfungsi untuk membunuh penyakit yang masuk bersama makanan yang tadi kita makan. Nah, terus lanjut ke enzim yang kedua itu enzim pepsin. Nah, di enzim pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton. Terus enzim renin. Nah, enzim renin ini mengubah protein susu menjadi kasein yang dibantu oleh kalsium. Itu lanjut dari lambung kita menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini ada saluran yang disebut juga dengan duodenum. Nah, di duodenum ini duodenum atau disebut juga dengan 12 jari. Saluran 12 jari. Di duodenum ini akan dibantu oleh getah pankreas. Lanjut dari lambung kita menuju ke usus halus. Nah, di usus halus itu ada namanya saluran duodenum yang disebut juga dengan saluran 12 jari. Nah, di saluran 12 jari ini akan dibantu oleh getah pankreas. Ini getah pankreas. Nah, di getah pankreas ini mengandung enzim amilase. Nah, di enzim amilase itu berfungsi untuk mengubah amilium menjadi maltosa. Terus enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Terus ada namanya enzim lipase. Nah, di enzim lipase ini akan mengubah lemak menjadi asam lemak. Lanjut ke usus kosong atau disebut juga dengan jejunum. Nah, di usus kosong ini akan terjadi proses secara kimiawi lagi. Nah, di proses secara kimiawi ini akan dibantu oleh enzim maltose yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Habis itu enzim sukrose yang mengubah sukrosa menjadi maltosa dan glukosa, dan enzim laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Lanjut ke usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum. Nah, di usus penyerapan ini akan terjadinya di usus penyerapan ini ada saluran darah yang mengubah sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, di usus penyerapan ini akan menyerap zat gizi. Zat gizinya itu adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin atau disebut juga dengan fili. Nah, habis itu lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada 3 kolon, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon bawah. Di sini juga ada namanya umbai cacing
jika membengkak, kita harus melakukan operasi, yaitu operasi usus buntu. Nah, di situ di kolon ini akan ada penyerapan kandungan air dari sisa makanan, yaitu kandungan air garam mineral. Dan setelah diserap, sisa makanan tadi kan masih ada, akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di bakteri Escherichia coli itu setelah dibusukkan akan menjadi fases atau disebut juga dengan kotoran. Nah, setelah jadi kotoran akan keluar melalui rektum. Di rektum ini adalah otot polos yang jika terisi penuh akan berkontraksi dan kita akan merasakan mules atau disebut juga dengan sakit perut. Setelah berkontraksi baru keluar melalui anus. Fasesnya keluar dari anus. Itu akhir dari presentasi saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.